Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gelombang mekanik. Baiklah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Saya Hana Marsanda Lipi dan teman-teman saya. Saya Ria Diana Harahap. Saya Saaf Tarik Aluminin. Dan saya Winda Monika. Baiklah, presentasi yang pertama akan dijelaskan oleh Riadil. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, ini adalah RPP dari gelombang mekanik. Ini adalah kegiatan pembelajaran pada pertemuan pertama yang berindikator 3.8.1, yaitu penjelasan dengan mengamati peragaan gejala gelombang, pemantulan, pembiasan difraksi, dan interferensi dan polarisasi dengan menggunakan tayangan berupa foto, video, dan juga animasi. Dan pada pertemuan kedua yang berindikator 3.8.2 yaitu mendiskusikan gelombang transversal, gelombang longitudinal, hukum pemantulan, pembiasan, difraksi, interferensi, dan mengeksplorasi penerapan gejala pemantulan, pembiasan, difraksi, dan interferensi dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan ketiga yang memiliki indikator 3.8.3, yaitu memahami pemantulan gelombang mekanik dan mengidentifikasi pembiasan yang terjadi pada gelombang mekanik. Kemudian indikator 3.8.4, yaitu mengamati difraksi, yaitu peleturan gelombang pada gelombang mekanik dan mengamati interferensi pada gelombang mekanik. Adapun indikator pada pertemuan keempat, yaitu 4.8.1, yaitu membuat kesimpulan hasil diskusi tentang karakteristik gelombang, dan 4.8.2 mempresentasikan hasil percobaan tentang gelombang mekanik. Dan pada pertemuan kelima, itu mengerjakan soal dari APP Qualitiva. Nah, ini adalah silabus dari gelombang mekanik yang memiliki kompetensi dasar 3.8 menganalisis karakteristik gelombang mekanik dan kompetensi dasar 4.8 melakukan percobaan tentang salah satu karakteristik gelombang mekanik. Berikut presentasi hasilnya. Baiklah, materi gelombang mekanik akan dijelaskan oleh Hana Marsanda Lutfi. Baiklah, di sini sebelum kita mempelajari gelombang mekanik, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa pengertian dari gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat dari suatu tempat ke tempat lainnya, dapat melalui medium maupun tanpa medium. Gerak gelombang yang dipandang sebagai perpindahan momentum dari suatu titik dalam ruang ke titik lain tanpa perpindahan materi. Rumus dari gelombang yaitu P sama dengan lambda per T sama dengan frekuensi lambda. Yang kedua, jenis-jenis gelombang. Jenis-jenis gelombang yang pertama berdasarkan arah getar. Yang satu gelombang transversal dan dua gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang memiliki arah getaran tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Contoh gelombang pada tali. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang memiliki arah getaran berintit terhadap arah rambat gelombang. Contoh yaitu gelombang bunyi dan gelombang pegas. Yang kedua yaitu berdasarkan medium rambat.
Gelombang mekanik. Gelombang mekanik yaitu gelombang yang memerlukan medium untuk memindahkan atau mentransmisikan energi. Contoh gelombang pada tali, gelombang permukaan air, dan gelombang bunyi. Gelombang elektromagnetik yaitu adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk memindahkan, mentransmisikan energi. Contoh gelombang cahaya, gelombang radio, sinar X, beta, dan gamma. Selanjutnya berdasarkan amplitudo. Yang pertama, gelombang berjalan. Gelombang berjalan yaitu gelombang yang amplitudenya tetap pada titik yang dilewatinya. Dan yang kedua yaitu gelombang stasioner. Gelombang stasioner yaitu gelombang yang amplitudenya tidak tetap pada titik yang dilewatinya. Gelombang stasioner merupakan paduan antara gelombang datang dengan gelombang pantul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saaf. Maaf, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Winda. Baiklah, selanjutnya yaitu besaran dasar gelombang. Antara lain yaitu ada periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat lambat gelombang. Selanjutnya panjang gelombang, dan dapat kita lihat pada gambar jarak antara gelombang satu dan gelombang yang lain. Selanjutnya, panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh getaran dalam satu periode satu gelombang penuh, di mana panjang gelombang transversal yaitu satu gelombang penuh terdiri atas satu bukit dan satu lembah. Sedangkan panjang gelombang longitudinal satu gelombang penuh terdiri atas satu rapatan dari satu renggangan. Selanjutnya, periode gelombang antara lain merupakan waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang dengan rumus F sama dengan N per T. Terus frekuensi gelombang merupakan jumlah gelombang penuh per satu sekon dengan rumus T sama dengan T per N. Hubungan T dan F yaitu T sama dengan 1 per F, sedangkan F sama dengan T per N. Lalu cepat lambat gelombang. Cepat lambat gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang tiap satuan waktu, di mana Pi sama dengan lambda per T atau Pi sama dengan lambda kali F. Selanjutnya jenis-jenis gelombang mekanik. 1. Gelombang transversal. Gelombang transversal adalah sebuah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang. Yang kedua, misalnya gelombang yang terjadi pada saat selinki digetarkan ke samping, gelombang pada tali, dan gelombang air. Yang ketiga, pada gelombang transversal, satu panjang gelombang adalah jarak yang sama dengan satu bukit gelombang ditambah satu lembah gelombang. Yang kedua, gelombang longitudinal, di mana yang pertama, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya berimpit atau sejajar dengan arah perambatan gelombang. Yang kedua, misalnya gelombang yang terjadi pada saat selinki digetarkan maju mundur, gelombang bunyi. Gelombang tekanan udara. Yang ketiga, gelombang longitudinal merupakan rapatan dan renggangan jarak yang sama. Satu rapatan ditambah satu renggangan disebut satu panjang gelombang. Selanjutnya, perambatan gelombang longitudinal pada batang padat dengan rumus Pi sama dengan akar E per Rho. Sedangkan perambatan gelombang longitudinal pada zat cair atau gas dengan rumus Pi sama dengan akar B per Rho. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Riyadil Jannah Harahap. Karakteristik gelombang mekanik.
Pemantulan dan transmisi gelombang mekanik. Ketika penjalaran gelombang mencapai suatu batas medium, misalnya pada ujung tali atau pada lokasi di mana terjadi perubahan medium, sebagian atau seluruh gelombang akan dipantulkan atau direfleksikan. Sebagian dari gelombang yang tidak dipantulkan disebut ditransmisikan melewati batas. Refleksi dari suatu pulsa gelombang pada ujung tetap dari tali yang digetarkan. Pulsa yang dipantulkan adalah terbalik, tetapi bentuknya tetap sama. Seperti kecepatan gelombang sama dengan akar tegangan tali per rapat massa per satuan panjang. Pemantulan dari suatu pulsa gelombang pada ujung bebas dari tali yang digetarkan. Pulsa yang dipantulkan adalah tidak terbalik. R sama dengan AR per A0 sama dengan Z1 min Z2 per Z1 plus Z2, dan T sama dengan AT per A0 sama dengan 2Z1 per Z1 plus Z2. Pemantulan dan transmisi gelombang mekanik. Gelombang mekanik lainnya seperti gelombang permukaan air dan gelombang bunyi juga dapat mengalami peristiwa pemantulan. Pada gambar A, ketika gelombang permukaan air bergerak secara radial dari sumber dan mengenai bidang pantul, maka gelombang permukaan air tersebut akan mengalami pemantulan seperti yang ditunjukkan. Kemudian peristiwa pemantulan gelombang permukaan air ini dapat diamati melalui eksperimen dengan menggunakan alat yang disebut dengan tangki riak. Pemantulan dan transmisi gelombang mekanik. Dalam khusus pemantulan gelombang terdapat sebuah aturan umum, yaitu ketika suatu pulsa gelombang merambat dari medium A ke medium B dan kecepatan rambat gelombang di A lebih besar dari kecepatan gelombang di B, yaitu ketika B lebih rapat dari A, maka gelombang pantul berlawanan dengan gelombang datar. Sedangkan ketika suatu pulsa gelombang merambat dari medium A ke medium B dan kecepatan rambat gelombang di A lebih kecil dari kecepatan gelombang di B, yaitu ketika A lebih rapat dari B, maka gelombang pantul tidak berlawanan dengan gelombang datar. Selain itu, pemantulan gelombang, termasuk juga gelombang mekanik, memenuhi hukum pemantulan, yaitu sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berpotong pada satu titik dan terletak pada satu bidang datar. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Pembiasan gelombang atau refraksi. Jika suatu gelombang datang pada suatu permukaan batas yang memisahkan dua daerah dengan laju gelombang berbeda, maka sebagian gelombang akan dipantulkan dan sebagian akan dibiaskan. Pembiasan gelombang adalah pembelokan arah rambat gelombang dari satu medium ke medium yang lainnya. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Saaf. Pembiasan gelombang mekanik atau refraksi. Contoh gejala pembiasan gelombang pada air laut. Gelombang air laut akan membias ketika mendekati bibir pantai dengan kecepatan yang menurun secara bertahap. Hal berbeda terjadi ketika terdapat dua medium dengan batas yang jelas seperti gambar di samping. Hal ini menyebabkan kecepatan gelombang dalam medium 2 lebih kecil daripada kecepatan gelombang medium 1. Oleh sebab itu, arah perambatan gelombang membelok mendekati garis normal dan sudut bias, lebih kecil daripada sudut datang. Sehubungan dengan hal tersebut, hukum Snellius menjelaskan sebagai berikut. Pada gambar 1, bila suatu gelombang datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, maka gelombang tersebut dibiaskan mendekati garis normal. Dan pada gambar 2, bila suatu gelombang datang dari medium yang lebih rapat ke medium kurang rapat, maka gelombang tersebut akan dibiaskan menjauhi garis normal.
Persamaan pembiasan dapat diperoleh dari prinsip Huygens dengan sin theta I sama dengan V1T per AD dan sin theta R sama dengan V2T per AD. Sin theta I per sin theta R sama dengan V1T per AD per V2T per AD. Sehingga mendapatkan hasil sin theta I per sin theta R sama dengan V1 per V2. Mengingat hubungan cepat lambat gelombang, maka dapat dituliskan sin theta I per sin theta R sama dengan V1 per V2 sama dengan lambda 1 V1 per lambda 2 per F2. Pada peristiwa pembiasan, kecepatan gelombang dan panjang gelombang akan berubah, tetapi frekuensi tetap, sehingga dituliskan sin theta I per sin theta R sama dengan lambda 1 per lambda 2. Gelombang datang dengan kecepatan V1 di udara masuk ke dalam medium lain, misalnya air atau kaca. Kecepatan gelombang pada medium kedua berkurang menjadi V2. Perbandingan cepat lambat gelombang di medium pertama dan cepat lambat di medium kedua disebut indeks bias. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut. Sin theta I per sin theta R sama dengan N1 per N2 sama dengan V1 per V2 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Interferensi gelombang mekanik. Interferensi adalah perpaduan antara dua gelombang cahaya. Interferensi bisa diamati dengan jelas jika berkas kedua gelombang bersifat koheren atau amplitudo dan frekuensinya sama dengan fase tetap. Interferensi dibagi menjadi dua, yaitu interferensi konstruktif atau menguatkan dan destruktif atau melemahkan. Ilustrasi keduanya bisa dilihat di gambar berikut. Yang gambar A untuk intervensi konstruktif dan yang B untuk intervensi destruktif. Difraksi gelombang mekanik. Jika muka gelombang bidang tiba pada suatu celah sempit atau lebarnya lebih kecil daripada panjang gelombang, maka gelombang ini akan mengalami lenturan, sehingga akan terjadi gelombang-gelombang setengah lingkaran yang melebar di belakang celah tersebut. Peristiwa ini dikenal dengan difraksi. Jadi, kata lain difraksi merupakan pembelokan cahaya di sekitar penghalang atau suatu celah. Jika penghalang celah yang diberikan oleh lebar, maka difraksi tidak begitu jelas terlihat. Muka gelombang yang melalui celah hanya akan melentur di bagian tepi celah. Jika penghalang celah sempit, yaitu berukuran dekat dengan orde panjang gelombang, maka difraksi gelombang akan sangat jelas terlihat. Celah itu sendiri bertindak sebagai sumber gelombang berupa titik dan muka gelombang yang melalui celah dipancarkan berbentuk lingkaran-lingkaran dengan celah tersebut sebagai pusatnya. Contoh difraksi yang ada dalam kehidupan sehari-hari, di mana difraksi dialami oleh setiap gelombang, baik gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik. Contoh dari gelombang mekanik, misalnya gelombang air dan gelombang bunyi. Terima kasih. Baiklah, itulah presentasi tentang materi gelombang mekanik dari kelompok 1 Palembang. Jika ada kesalahan kata, kesalahan perbuatan, atau kesalahan dalam pembuatan video, tidak sempurnanya dalam pembuatan video, kami kelompok 1 Palembang mengucapkan
maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.